Halo Debars. Halo. Ngapain lu? Enak banget nih. Oh gitu, gak ada lagunya. Oh, Kan suara gua. Oh iya. Kita ngobrol. Gua biar berasa kayak Haji Bolot kagak ada gitu. lagunya terus goyang-goyang gitu sendiri. Tapi kalau coba kan gak denger suara gua, barusan lu denger. Oh iya. Salah dong. Harusnya pas lu gini lu terus gini aja. Nanti kalau misalkan ini rezeki Haji Bolot gua ambil dong. Kalau lucu gitu. Iya kan? Jangan dong. Biar rezeki masing-masing. Iya kan. Iya. Oke, Dapak apa kabar? Kita Baik, salaman baik. dulu lah biar enggak. Gua males deh tos-tosan gini dulu yang lain gitu. Ya apalagi masa begini kan enggak. Yang mana? Gitu ya lah, jangan lah. Kita kan anak Tangsel bukan Jaksel, men. Oh, iya dong. Ya sel-sel dikit lah. Ya sama-sama selatan lah. Iya, Ya. oke udah. Ini ketemu lagi. Hai. Yes, di segmen BBB spesial episode FIFA World Cup 2022 Qatar Edition. Piala Dunia Edition. Ini dengan baju. Weh, iya, band ini yang sebenarnya gak nyambung sih. paling galau sedunia. Apa emang? Seringai. Kan bandnya band galau gitu, Ben. Emang iya. Iya, untuk yang enggak tahu Seringai itu band galau gitu. Oh gitu. Lagunya iya. Iya, informatif banget sih. Sangat. Ya ini ketemu lagi di segmen kayak gini lagi, kita ngomongin bola lagi. Yo, what's up, Yang guys? pasti tentang FIFA World Cup Iya, gitu betul. kan. Ya. Minggu ini suara gue udah seger banget, bro. Asik, BTW. asik. Kemarin gue suara effort banget, gue Iya. ngerekam gila jing. Kemarin kayak Raffi Ahmad. Oh, iya dong. Jobnya ternyata job gue gak sebanyak itu. Makanya semuanya cepet. Oh iya. Iya. Kan. Lucu lagi. Gua belum siap nyiapinnya gitu loh. Wah, lucu lagi. Ini udah makin seru nih, BTW nih. Ya. World Cup udah Yap. masuk ke 16 besar loh, jing. Yap. Dan tim-timnya, ada satu tim yang mungkin kita bahas juga tuh. Yang kemarin prediksi lu salah tuh. Iya. Ya kan, tapi gua apresiasi banget sih. Iya. Kenapa tuh kiper kagak main musik ya sekarang ya? Apa tuh? Itu si Maroko kipernya. Bono. Oh iya. Beda Oh, dong. beda. Beda dong. Itu UU. Oh iya. Itu dong. Itu dong. Bukan UU dong. Iya. Itu. Oh iya, beda Bono ya. Beda Bono. Beda Ngerti Bono enggak ya. lu? Belakang ngerti enggak lu? Iya, kemarin Maroko dahsyat banget. Sangat dahsyat. Walaupun ya bisa kita bilang pada saat permainannya ya nggak terlalu menghibur banget enggak lah ya. Cuman seenggaknya bisa ngimbangin atraktif permainan Spanyol itu luar biasa banget ya, Jing ya. Sebenarnya di babak pertama tuh Maroko nggak yang bertahan as tim underdog banget gitu Oke. loh. Nggak yang bener-bener bertahan, tetap ngelawan, maksudnya di press tuh lepasnya enak gitu. Ada kualitinya lah. Ada gitu. Ada, Maksudnya wah gitu. nih ke Maroko nih bisa main Betul. katanya gitu. Bisa main gitu. Jadi bukan kayak orang bilang wah ini tim underdog yang bisa ngalahin. Diem ya. Iya, maksudnya konotasi orang bilang kan wah Maroko tim underdog yang bisa ngalahin tim besar, padahal nggak juga lah ya. Maksud gua Maroko dengan kemarin walaupun gue bilang tadi pemainnya nggak bagus-bagus banget, cuma seenggaknya bisa mengimbangi permainan Spanyol tuh luar biasa banget ya. Apalagi kemarin Spanyol gua lihat ini nggak tahu dulu geri apa enggak, cuman gua ngerasa udah menit 80 ke atas tuh Spanyol udah mulai kayak ayam kehilangan kepala, men. Soalnya bukan gue setuju dengan ayam kehilangan kepala, cuma gini. Kurangnya kreativitas masuk ke depan satu, ini menurut gua. Yang kedua kayak nggak ada siapa yang mau dituju di depan. Ngerasa nggak sih lo? Jadi dan Alvaro Morata juga menurut gua nggak terlalu ngebantu banget nggak sih menurut lu? Kalau menurut gua gini, lu Alvaro Morata itu nggak masuk dari awal kan? Iya, makanya masuk dari awal. Maksud gua gini, kalau opini gua, kalau misalkan memang dia masuk dari awal, itu permainannya Spanyol mungkin lebih jelas ke siapa yang dituju. Gitu loh. Ke siapa yang dituju gitu. Jadi kayak kemarin tuh kayak udah kayak MU kalau udah ketinggalan 1-0 gitu. Passing kiri kanan. Lu monoton lah ya. Lu passing kiri kanan, yang bergeser backnya doang. Backnya geser lagi kiri, geser kanan, udah gitu doang. Nggak ada yang passing ngambil resiko. Jadi gitu nggak ada yang ada terfokus kemananya lah ya. Maksudnya kayak misalkan kayak mini gini deh, shoot on target aja nggak ada. Bukan yang nggak ada ya, ada. Cuma bukan yang layak ke Spanyol lah. Bukan at that time bener-bener tepat gitu momennya gitu. Padahal kita mungkin secara penonton tahu harusnya Spanyol di luar bola posisi mereka harusnya juga banyak shot out attempts-nya mungkin banyak atau harusnya. Attempts-nya atau apa juga itu enggak ada ya. Ya artinya sebenarnya menurut lu pribadi kalau menurut gue sih sebenarnya orang bilang kan Maroko mungkin ada faktor luck yang luar biasa akhirnya menang bisa lewat adu penalti. Padahal sampai dengan adu penalti itu kan effortnya luar biasa dong. Jadi menurut gue fair aja Maroko kemarin menang dengan walaupun dengan penalti ya. Dan kita juga harus apresiasi banget buat Bono. Ya itu luar biasa banget. Beda itu YouTube kan udah gue bahas tadi. Ya pokoknya itu dia bagus banget sih artinya ya semoga sih nggak kayak Ochoa ya. Ya Meksiko ya. Dulu kan Ochoa kan luar biasa banget tuh. Ya semoga Bono juga karirnya bisa
bisa cemerlang buat after ini. Bono tuh karirnya udah bagus di Ngerti, Sevilla cuman dia. ngerti maksud gua tapi seenggaknya bukan kiper yang kita tahu itu kiper yang high. Iya, top of the line-nya lah, iya begitu kan. Maksudnya seenggaknya menurut gua bisa jadi bisa sama ya mungkin bisa mencuat lebih ke permukaan lagi gitu loh. Karena pada saat Ocho juga begitu kan. Dan yang sebenarnya prediksi gue udah bener satu. Apa tuh? Fighting spirit. Oke, iya. Fighting spirit ke Maroko tuh gila sih. Oke. Bener-bener kayak aku bertanding atas nama Allah. Oh iya. Tiket takwa bener. Tiket takwa. Iya, tiket takwa bener. Juga tuh. Iya, tiket takwa. Nah, itu kayaknya dijalani sama pemain-pemain yang Muslim tuh tiket takwanya lumayan ya. Iya. Apalagi pas tanya endingnya pada sujud semua tuh. Iya, yang main bertakwa yang nonton bertakwa juga. Gitu kan. Amin. Iya, bener-bener bertakwa semua udah bener-bener kayak aku itu kayak jihad gitu. Iya kan. Udah gitu makanya waktu gue bilang diajar nih fighting spiritnya sih gila. Iya. Ya pemain yang bagus kan cuma yang top lah ya Achraf Hakimi sama Hakim Ziyech kan. Cuma itu kan lama-lama capek juga gitu. Akhirnya lumayan bertahan dan gue bilang anjir nih fighting spirit. Jadi bisa bilang bukan karena dua orang ini aja ya. Secara all-nya, secara whole-nya tuh udah luar biasa banget. Bagus banget. But satu lagi tim yang mungkin kita sebenarnya sempat ngomong juga ya. Ini satu tim ini termasuk tim yang punya effort lebih, fighting spirit lumayan, Senegal nih. Tapi ternyata sayang banget harus kesenggol, takluk tangan Inggris. Faktor apa yang menurut lu bisa fighting spirit itu dikalahin sama fighting spiritnya si Inggris ini? Akhirnya gue menemukan Senegal tidak disiplin. Oke. Gitu loh. Akhirnya gue menemukan Senegal tidak disiplin. Prediksi gue bener kan, bener-bener golnya Inggris itu bukan gol yang nge-build up bener-bener tek enggak. Dari kiper set ibarat kata transisi. Oke. Masa transisi dari menyerang ke bertahan Senegal. Itu kelamaan. Oke. Jadi ibarat kata masih pemain Inggris udah satu langkah di depan dia baru mundur. Oke. Itu kan bener-bener oportunis kan. Enggak yang kayak kita nonton Spanyol lawan Costa Rica yang indah banget gitu maksudnya. Itu enggak. Bener-bener oportunis. Cari gol, cari momen, cari peluang, cari percaya diri, udah pas. Dan itu baru gue lihat Senegal mainnya jelek. Oke. Mainnya dibilang jelek, enggak jelek, cuma enggak level Senegal kita nggak bisa Senegal sebelumnya lah ya. Sebelumnya gitu, sebelum pas lawan Belanda, walaupun kalah menurut gue hanya kalah kualitas pemain gitu. Oke. Dan ini bener-bener kalah dari segala aspek sih kalau menurut gue, bener-bener kayak anjir nih. Ya kok bisa segininya banget gitu ya. Dan Lucio main bagus banget. Oke. Selesai prediksi gue yang awal. Lu bilang lu pernah tanya. Iya yang bakal next siapa? Lucio kan. Akhirnya ya. Akhirnya Lucio. Tapi menurut gua semuanya nggak ada yang terlambat. Iya. Cuma termasuk mungkin agak late juga ya. Tiba-tiba Lucio baru mulai kelihatan ya terlihat atraktif atau main bagusnya tuh udah masuk 16. Iya. Ya semoga sih per 8 nanti juga. Sebenarnya pas di tahun Piala Dunia 2018 itu dia bagus. Dia konsisten mainnya. Cuma ya gitu balik lagi Lucio ini adalah tipikal pemain yang gua ogah gitu muka gua terpampang di media gitu. Oke, gitu. Jadi enggak terlalu kelihatan sebenarnya underrated gitu dia. Betul. Jadi kemarin memang Inggris lawan Senegal termasuk apa ya? Banyak orang dugaan tuh Senegal bakal melenggang layaknya tim-tim tim-tim yang tidak diunggulkan lainnya gitu. Tapi ternyata akhirnya menyerah juga di tangan Inggris. Begitu juga ada beberapa tim lainnya kayak Argentina akhirnya masuk. Lawan Australia walaupun ya lumayan susah payah dan tapi Messi luar biasa. Gila sih. Messi luar biasa. Gue nonton kayak anjir ini orang. Dulu jujur ngeliat Messi di pertandingan itu gue kan ngeliat Messi mungkin di 10 tahun lalu jing. Apa yang gue bilang kan? Maksudnya cara dia bermain Barcelonanya tuh ada cuma temennya tidak terlalu mendukung. Nah, maksudnya kayak lu bayangin dia ngegolin, buka ruang, ngasih ruang, nyari ruang. Wah, itu ngegolinnya pakai Iya. Edan nih orang gitu. Iya makanya kalau lu lihat mungkin Debers juga kalau kemarin nggak nonton coba lihat rekapannya deh itu Messi gue jujur ngeliat Messi udah kayak ngeliat Messi 10 tahun lalu men. Kayak bukan Messi di saat ini gitu ya. Dengan orang yang umur 35 tahun. Iya. Nah ini Argentina malah juga luar biasa banget mainnya. Ini kalau ngomongin Argentina sama Messi ini berbanding terbalik banget sama apa namanya kompetitornya nih. yang sangat dicintai oleh produser kita. Bang Ronaldo kemarin kenapa tuh jing? Ngambek gue.
Bocahnya gede ambek, gue males banget dah, makin tuh makin gede ambek. Itu di tongkrongan dimusuhin tuh men. Udah iya. Kacau tuh ya. Julid banget. Makanya. Masa ya di MU cabut tiba-tiba keluar stadion. Sekarang kemarin dia keluar stadion juga. Maybe dia star syndrome mungkin, tapi telat banget star syndrome ya. Harusnya bukannya star syndrome sih, kayak mungkin udah ngerasa ini kali. Kok gue udah mulai dicuekin ya gitu mungkin kali ya. Kok gue udah harusnya dia sadar diri kok gue udah mulai bodoh ya main. Gitu. Lu asal lu tau kemarin kontrol aja mental. Iya. Kayak lu tuh udah enak di MU, bahkan gaji buta gitu. Lu bayangin 500.000 euro biar seminggu. Around 9 sampai 10 miliar seminggu. Iya. Lu cuma ibarat kata lu ngebalikin performa lu doang nih. Soalnya musim lalu Messi tuh lu bayangin di PSG bulan berapa tuh? Makanya kan. Ya maksudnya gini loh, mungkin ada karena turunnya mungkin gitu gini loh. Ibaratnya sisi egoisnya Ronaldo yang pengen selalu perform gitu, selalu up performance terus di setiap tampilan dia, akhirnya malah ngebunuh dia sendiri gitu. Ngerti enggak sih maksud gue? Maksudnya lu selama 15 tahun lihat Messi dan Ronaldo tuh kayaknya enggak pernah cedera aja, kita denger jarang. Iya. Gitu loh, dalam 15 tahun 16 tahun gitu. Pasti kan ada jatuhnya juga dan akhirnya ya mungkin Messi musim lalu sekarang bagus, ya Ronaldo lagi musim ini nih. Iya. Maksud gue ya udah lah, lu gak usah gede ambek. Siapa sekarang udah lu udah kayak gitu, siapa yang mau ngambil lu coba? Ayo. Soalnya gini sih, kalau menurut gua kayak yang tadi lu bilang, ketika memang ada itu kan pasti walaupun sebagus-bagusnya pemain, upnya dia, bintang-bintangnya dia gitu, tetap aja pasti ada sisi di mana dia tuh jelek pasti. Itu pasti. Cuman gua nggak tahu ya, sampai detik ini gua kan belum ada berita pastinya kenapa dia walk out kan. Cuman maksud gua kalau memang ternyata walkoutnya gara-gara sistem teknisnya Portugal mungkin gak sesuai dengan persepsinya dia, menurut gue itu ya kurang fair play sih menurut gue, kurang fair aja menurut gue. Kalau misalkan emang dia katakanlah atau segi teknis dan segala macam sepak bolanya Portugal itu nggak cocok sama dia menang Euro loh. 2018 dengan pelatih Fernando Santos yang sama aja, orang tua itu gitu. Sama aja gitu, maksudnya bedanya sama Messi, kalau Messi lagi performanya lagi turun, dia nggak bacot di mana-mana. Iya. Dan dia bacot di Piers Morgan gitu loh. Itu Piers Morgan tuh salah satu salah satu adalah bukan podcaster, salah satu interviewer yang mengundang kontroversi banyak lah gitu. Mungkin dia juga pernah, mungkin kalau yang ngikutin bola tahu lah siapa gitu kan, ya tahu lah kontroversi dia kayak gimana kan. Gitu kan. Artinya gini, mungkin Ronaldo ini kalau bahas dulu emang pasti bakal panjang banget ya, karena di kurang lebih 2 bulan belakangan lah ya, ini orang lagi banyak banget masalahnya. Masalahnya ngebuat orang-orang kita pecinta Ronaldo pun, mungkin banyak orang pecinta Ronaldo, ngapain sih lu gitu? Lu udah hebat men gitu loh, ngapain sih lu ngabang segala macam? Lu problematik gitu. Lu kayak buaya-buaya Jaksel. Set deh, sumpah. Ya naik BMW ya. Iya. Naik BMW sana bolong-bolong sama baju kegedean. Iya, maksud gua kalau memang ternyata problematikanya gara-gara sisi persepsi dari Portugal atau dari timnya nggak sesuai dengan yang punya Ronaldo, menurut gua ya itu kan kekanak-kanakan banget sih. Dia pun sudah juara. Betul. Ya semoga memang nanti, ya nggak tahu ya nanti di pertandingan 8 besar nanti Ronaldo bakal kayak gimana. Cuman at the end of the day sebenarnya Ronaldo ya tetap aja terbaik lah kita nggak bisa memungkiri kalau misalkan dia adalah mantan terbaik di atas of all time, tetap dia. Cuma maksudnya dia juga manusia nih. Ada sisi kalau kata bahasa Betawi batek. Batu itu ada. Iya. Sengkehnya. Sadarlah Dok ya. Sadar Dok. Ya. Messi mungkin lebih lebih tone down kali ya. Bisa ngeredam emosinya lebih kalem ya, benar. Atau mungkin dia lebih kenapa lebih kalem karena enggak bisa bahasa Inggris kali. Oke iya. Gue tuh lucu anjing dia enggak bisa bahasa Inggris. Gue enggak pernah lihat dia pakai bahasa Inggris gitu. Enggak tahu bisa apa enggak ya, cuman pernah. Jadi Juventus ketemu Barca gitu kan. Terus poin toss kan, lu milih kick off apa the ball gitu. Dia ngomong the ball. Iya, ngomong gitu. The ball gitu doang. Tahu the ball doang. Iya, udah. That's it. Mungkin dia ngerti lah. Ya pasti ngerti lah mungkin ya. Nah, di match lain juga nggak kalah seru banget. Gue nontonnya pun sampai bener-bener kayak gue, ya Allah ini kasihan banget ya. Seorang Lewandowski mungkin dalam hatinya tuh, coba gue punya teman-teman di tim gue kayak gitu. Masa gak sih lu? Kayak kasihan banget gak sih lu? Maksud gue Lewandowski yang kita tahu notabene pemain ya you know lah, semua juga pasti tahu. Lewandowski salah satu finisher ya galak banget lah. Top 3 finisher terbaik di dunia. Kotak penalti itu udah salah satu jadi titik amanah dia gitu maksudnya kan. Nah kemarin sampai mungkin bisa dibilang sampai akhirnya aja yang pada saat dapat penalti tuh sempat diulang kan, gara-gara kesalahan dan lain-lain dari
terlalu maju dan lain. Pokoknya ada teknis lah. Dia berhenti. Iya berhenti ya. Set gitu berhenti. Iya berhenti. Tapi kedua juga berhenti juga men. Iya. Cuman kayak itu gara-gara itu deh pemain apa sih kemana? Poland ya. Polandnya bukan Poland apa sih? Perancisnya agak maju duluan. Oh iya. Akhirnya diulang kan. Gua nggak ngeliat itu. Iya. Maksud gua itu di match itu menurut gua Kylian Mbappe luar biasa banget sih. Sangat-sangat luar biasa. Itu pemain muda. Menurut lu nih, ini pendapat lu nih ya. After 2-3 tahun ke depan mungkin Kylian Mbappe itu bakal seperti apa? Apakah mungkin ya jadi 2-3 tahun belakang ini bakal bersinar atau bakal ada blunder lain, entah dia pindah dari PSG ke tempat lain? Karena at least masih muda loh. Oh iya, masih muda loh. Seumuran gue. Iya, masih muda loh. Dan PSG maksud gua dia punya potensial buat pindah ke klub besar lagi nantinya. Bisa gitu loh. Bisa. Maksud gua gini sih sebenarnya, yang penting lu nggak macem-macem aja. Kayak kemarin kasusnya dia kemarin tuh yang minta cabut apa segala macem. Maksudnya kayak dia kan bener-bener dianak emaskan oleh Paris Saint-Germain gitu. Lu bayangin setahun 50 juta euro dia doang. Terus dia secara tidak langsung bisa mengatur the whole squadnya PSG. Dan di situ ada Messi dan Sergio Ramos. Di mana itu pemain-pemain yang udah bahasa kata-katanya udah lahir duluan dibanding dia. Wah, gitu. Lu main di liga lain mah dikemplang lu. Iya. Tapi itu maksud gua kebayar dengan performanya Jing. Sebenarnya kebayar dengan performanya, cuma ya makanya gua yang penting jangan macem-macem. Yap. Macam-macamnya tuh konteksnya mungkin di luar ya. Kayak gini deh, kayak zamannya Pato. Iya. Wah, Alexander Pato pas lagi gede-gedenya kan. Iya, on fire luar biasa. Abis itu di luar sepak bolanya dugem lah, party inilah itu segala macam, apapun dilanggar. Jadi kan begitu kan. Dan gua rasa itu terjadi di banyak pemain sepak bola ya. Apalagi kita tahu itu Pato kan Brazil juga ya. Jadi banyak pemain Brazil pun di era sebelumnya banyak kan kejadian hal sama kayak Ronaldo dan Nazario, terus kayak Ronaldinho. Banyak banget yang akhirnya karirnya redup karena kebiasaan yang enggak baik. Gue lupa pelatih orang Brazil apa pelatih Brazil gitu. Pelatih klub Brazil apa Brazil gitu. Pernah bilang, lu kalau jadi pemain bola, pemain muda jangan pernah main sama Ronaldinho dan iya gue pernah lihat. Pernah dengar kan lu? Iya, maksudnya ini kayaknya dia bener-bener bawa impact buruk soalnya banyak banget. Iya. Banyak banget soalnya. Ya karena memang bisa dibilang untuk saat ini dunia sepak bola sama dunia entertainment tuh udah beda-beda tipis men. Iya sekarang. Udah kayak menyatu kayak gitu kan. Iya. Sekarang lama-lama kayak basket ya. Bener-bener kayak udah kayak apa olahraga hype beast lah bahasanya gitu kan. Karena pemain juga udah pada kayak gitu semua. Nah balik lagi ke Kylian Mbappe tadi, kan tadi gue bilang sama lu kira-kira menurut lu belum jawab nih tadi nih. Bakal seperti apa nanti dia di kemudian harinya? Apakah bakal seperti oke, kita gak usah ngomong the next deh. Cuma apakah mungkin bisa menggantikan peran sebagai pemain ya GOAT lah, ibaratnya kita sering bilang kayak ganti Messi atau Ronaldo atau gimana? Kalau menurut gua as a GOAT gak bisa diganti Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi, tapi salah satu kandidat Ballon d'Or dia gitu. Dia maksudnya Kylian Mbappe, Erling Haaland gitu. Erling Haaland kan bener-bener mainnya kayak Ibrahimovic kan. Yap. Persis cuma Erling Haaland bisa lari aja, Ibra enggak gitu maksudnya. Yang penting gue bilang tadi, lu fokus dengan main bola gitu. Jangan macem-macem, jangan melakukan apa yang kita sebutkan tadi di timnas Brazil gitu kan. Dia pasti stand out, kan mirip-mirip Henry ya mainnya, kayak Angri ya gitu kan. Cuma gue bisa bilang gitu, cuman ya udah nggak usah ngomong the next lah ya. Cuma mirip Thierry Angri, setipe gitu. Finishingnya apa sih, Thierry Angri zaman Inggris kan wah edan boy. Kalau mungkin dia bersih ngikutin zaman Arsenal. Arsenal itu luar biasa kan Thierry Angri gitu kan. Dengan badannya sebenarnya lumayan agak tinggi ya. Dan jangan salah pilih klub. Oke, nah itu kan maksudnya racun di situ. Iya. Takutnya karena baliknya karena uang. Iya, karena uang. Pasti ini gue yakin Mbappe makin tinggi lagi harganya after ini. Pasti gue yakin banget karena secara performa gue gila banget pada saat kemarin ngelihat Mbappe megang bola di depan kotak penalti dan shootingnya menurut gue tanpa ada pemikiran, tanpa ada ngelihat tertuju kemana seperti biasa main bola, pure class. Yap. Finishing pure class. Makanya gua nggak habis pikir sih dengan tendangan. Dua kali men. Kalau sekali sih oke. Iya, dua kali makanya. Itu udah luar biasa banget kan. Jadi memang Mbappe ya bisa dibilang memang pemain top of the level sekarang ibaratnya top of level ya. Udah pemain muda yang oke gitu, yang top lah gitu maksudnya. Iya, jadi Perancis ya padahal itu kalau bisa kita bilang, kalau gue pernah ngomong sama teman gue, iya bang ya gimana kalau misalkan tahunnya ada Benzema, ada kayak Kante mungkin. Lu jadi pelatih punya striker Olivier Giroud, Benzema, Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Ousmane Dembele, Nkunku, Coman. Ya enak banget tuh jadi pelatih gitu kan. Tapi kayaknya kalau boleh gue cari tiket boleh gak Giroud tiket? Iya. Tapi Giroud norong loh. Tapi ngerti, coba kayaknya gue ngeliat itu kayak gimana ya? Kayak Giroud tuh kayak di Vogue Origi, kayak Chicharito tepat pada. Iya, betul.
dia adalah pemain yang tepat. Jadi tergantung momen lah bisa dibilang lah ya. Pipo. Oh iya benar. Cuma ganteng aja. Cuma iya gue ngeliat Giroud tuh kayaknya kadang anjir lah nih orang. Lu tuh jago men. Cuman kok di saat tertentu kok gitu goblok banget iya gitu lah, ngerti gak sih gitu kan. Kalau kayak Benzema kan ya udah emang top ya gitu, cuma tutup Ronaldo dulu betul. Kayak Benzema, Lewandowski kelihatan tuh cuma kalau kayak Giroud tuh ya lu tuh jago men, cuma kok begitu banget gitu. Kadang gue mikir kayak gitu kan. Nah yang gue bingung terkadang gini, orang-orang itu pada menjagokan Brazil ketimbang Prancis. Oke. Menurut lu kenapa tuh? Gak tahu, karena katanya Brazil punya Richarlison, punya Anthony, punya Gabriel Martinelli, punya Neymar apa segala macam. Menurut gua itu lebih wah Prancis. Oke. Dari segi kedalaman squad dan lain-lain. Bukan dari segala kedalaman squad, mirip-mirip. Cuma visi. Visi bermain. Tapi kemarin Brazil bagus main Korea Selatan. Korea Selatan bro. Kalau kata Pandit Botak, tim badminton. Jadi udah Korea Selatan gitu. Gue pernah ngobrol memprediksikan kayaknya Korea Selatan, Jepang dan lain-lain itu nggak bakal bisa cuma bikin seru doang dan terbukti bener gitu. Walaupun sampai 16 besar lah ya. Sampai 16 besar gitu makanya. Dan maksudnya anjir ini gue tuh sebel gitu sama Brazil yang sangat-sangat jogo bonito gitu. Jangan gocek. Lu kalau pelatih lu Pep Guardiola, Jurgen Klopp gak bakal kepake lu kayak gitu lu. Beneran. Tapi terlepas itu semua, kemarin Korea Selatan lawan Brazil, gue apa ya, sebenarnya dibilang nikmat banget ngeliat nontonnya juga sebenarnya nggak juga sih, cuman ya baik lagi karena Korea Selatan mungkin lah ya. Cuman memang untuk proses golnya ya bisa diapresiasi juga sih. Ya siapa Richarlison ya? Iya Richarlison gitu. Menurut gue itu bisa diapresiasi juga sih. Diapresiasi emang. Proses golnya tuh lumayan lah ya ibaratnya. Tapi ya baik lagi tadi dapat bilang mungkin karena memang ya Korea Selatan kali ya, dan mungkin ditambah lagi Korsel punya pressure yang lebih kali ya, karena memang dia tim Asia juga pertama, kedua juga mungkin udah masuk 16 besar. Lawannya pun Brazil yang dimana timnya udah ketahuan banget sekarang, pemain-pemainnya rata-rata udah pemain-pemain yang udah top semua gitu kan. Jadi mungkin ada pressure kecuali bek kanan sama gelandang. Dia main loh Ji, kemarin dipasukin kan Dani Alves. Iya main. Ternyata pas gue tuh udah umur 39 men. Iya gitu. Nah sekarang gini kalau misalkan Fred masuk di starting line Brazil berarti udah goblok banget. Jadi gitu aja. Iya dong. Kalau Fred masuk di starting line up Brazil, kemarin main. Iya. Kemarin main tuh Fred. Iya, tapi kan mungkin dia bisa ada tolong yang lain gitu aja sih. Fred tuh passing dari sini 2 meter ke situ, itu kayak nge-shoot. Kan kasihan orang yang kontrol ya. Gue sebel banget ini orang tukar sama Basren, gue rela sih gue gitu kan. Orang aduh ampun, yang bagus cuma satu bininya. Jangan salah Jing. Lu tahu ini kan Bakarisanya. Cerai bro. Iya tapi seenggaknya men buset Miss Prancis lu gila. Jadi buat para Debers kalau yang mau dapat cewek cakep coba main bola di luar deh. Tanya. Bakaris Senegal mukanya rambutnya kayak hording kayak gitu aja ibaratnya. Gila men, gua kaget banget itu kan. Kacau. Nah, ini balik lagi ngomongin keluarga, kemarin ada momen juga tuh Jing, pada saat Maroko menang. Itu luar biasa Hakimi waktu selesai main. Ya? Iya. Gila emang. Itu sangat keluarganya luar biasa ya. Emang. Dan itu adalah salah satu hal yang menurut gua momen indah di sepak bola. Dan kalau ngomongin momen, ada nggak momen lucu yang lu lihat kemarin pas sepak bola? Kenapa nggak nyokap gua ya? Beda dong. Beda. Masa kamu terbang ke Maroko sama Hakimi? Gitu. Beda ibu dong. Gitu. Beda dong. Oh salah ya, beda dong. Semuanya Hakimi ke Jepang gitu. Tukeran emak gitu. Ngapain? Itu momen sedihnya. Ada nggak momen lucu yang lu berkesan banget? Kalau gue sih kemarin momennya gitu sih, yang siapa namanya Rudiger ya. Oh iya. Yang itu nggak anjing itu. Iya tuh itu. Kalau kata pembela Real Madrid tuh emang katanya Rudiger tuh gitu. Enggak, itu pure ngeledekin anjing. Itu nggak gitu aslinya. Nggak gitu. Itu benar-benar kayak lari ngeledek, men. Itu lari ngeledek, men. Ngeledek banget itu. Iya. Itu Rudiger kacau sih. Kalah itu. Bener-bener itu ngeledek kok, habis itu kalah mampus. Gue bilang, respect your enemy, bro. Kalah kan lu. Makan tuh pelangi. Kemarin juga sempat banyak bahas juga tuh soal pelangi tadi kan. Iya. Jerman banyak cocokologi kepada berhubungan dengan religi. Lu ngomong Jepang dengan Subasanya. Iya maksud gua pada akhirnya kalau memang ternyata karena pelangi tadi Jerman gagal, sebenarnya kan ada 2 tim lagi nih yang sangat pro banget sama yang tadi kan. Satunya Inggris nih. Inggris bisa masuk nih. Jadi sebenarnya mungkin kalau para Debers atau mungkin oknum-oknum di luar sana yang menyangkut pautkan akan
pelangi tadi itu dengan tidak benar. kegagalan Jerman mungkin menurut gua enggak lah ya. Itu tidak benar. Itu karena mungkin banyak faktor yang kemarin mungkin yang di episode sebelumnya Dapo udah sempat bahas. Iya, ya? gue udah sempat bahas. Yang Jerman kenapa kalah, banyak teknis juga yang bermasalah di sana. Jelas banyak gitu teknis kan. bener. Padahal bisa kita lihat pemainnya ya udah enggak usah ditanya lagi. Pemain turnamen semua. Iya, tapi satu miss yang lu miss tuh. Apa tuh? Siapa yang namanya Jamal Mirdad atau siapa? Jamal Musiala. Oh, iya, Jamal Mirdad sama India Kandau. Jamal Musiala akhirnya sayang banget. Padahal kalau mungkin dia masuk semifinal mungkin bisa jadi itu bener-bener wah itu pemain idaman gue tuh Jamal Musiala gitu. Bodohnya Inggris tuh kenapa dilepas? Oke. Dia tuh pemain Inggris tadinya, pemain Inggris. Iya, sama aja kayak Aymeric Laporte itu pemain Prancis. Iya. Itu dilepas kan ke pindah negara ke Spanyol gitu. Nah, itu kan prediksi lu tuh si Jamal apa? Mirdad. Jamal punya dia kan dong. Oh iya benar. Jamal Musiala tadi. Jamal Hamadi. Beda dong. Sampo. Iya makanya. Ini kan berarti udah gugur nih orang nih. Gugur Jamal Musiala. 8 besar nih. Ibaratnya ada enggak wonderkid yang lu jagoin? Pemain muda lah bahasanya. Bellingham juga bagus tuh. Tapi lumayan ya. Bellingham tuh main pinter. Oke. Kemarin tuh kemarin tuh gol ke Bukayo Saka tuh pinter. Oke. Bener-bener dia lihat Bukayo Saka masuk baru dioper dan pas gitu operannya. Dan banyak orang pada suka sama Gavi. Oke. Karena ganteng. Padahal mainnya diganti mulu. Iya makanya. Kan gue bilang yang segmen pertama yang kita bilang Gavi nomor 1. Iya. Gue bilang gue lebih suka mendingan Pedri kan. Ya lu lebih prefer Pedri. Dan terbukti Pedri gak pernah diganti. Iya. Contoh kemarin lawan Maroko, lawan apa? Pedri tuh gak pernah diganti sama sekali. Cuma jeleknya Pedri itu belum minim pengalaman. Oke. Minim pengalaman, minim mental. Maksudnya harus ngapain? Lu harus berani ngambil keputusan atau enggak? Lu harus berani ninggalin posisi lu apa enggak apa segala macam itu. Kalau Gavi tuh bener-bener main gerasa grusuk, Ber. Sisi kedewasaan belum ada lah ibaratnya si Pedri tadi gitu. Yang 19 tahun, men. Iya. Sumuran ade lu. Iya. Maksud gua ya mungkin bisa dibilang masih wajar lah ya. Karena pada saat Messi umur 19 tahun pun walaupun sebagus-bagusnya Messi tetap ada sisi kedewasaan masih belum ada lah ibaratnya gitu. Mungkin kalau misalkan Thiago dibawa, minimal Thiago deh gitu. Thiago dibawa. Kalau misalkan katanya ada Sergio Ramos atau De Gea, loh kemarin tuh enggak kebobolan juga kan. Iya betul. Sebenarnya. Kan itu kan pemain belakang Sergio Ramos dan apa sih David De Gea gitu. Cuma maksud gua kalau ada Thiago bisa ngasih tahu nih gitu. Ini lu mending begini nih, lu mending begini soalnya ada Thiago, ada Busquets kan dia senior gitu betul. Dan tanda kutip senior maksudnya lebih ngasih tahu gitu loh. Tapi menurut tuh Sergio Busquets kemarin juga under pressure banget sih. Kalau Sergio dengan keadaan seperti itu, pada akhirnya orang banyak yang cocokologi balik lagi pada saat penalti karena tekanan luar biasa dia masa punya tanggung jawab besar di Spanyol. Kok bisa Spanyol bisa sampai di penalti dengan Maroko gitu? Kalau menurut gue makanya gue bilang kayak gini deh, Ber. Misalkan gue Sergio Busquets nih, misalkan lu Gavi gitu. Harusnya lu passing ke sana, bukan ke sana gitu. Tapi si Gavi lebih milih passing aman gitu. Padahal sebenarnya kalau misalkan lu passing gak aman, kalau misalkan lu kepotong, gua bisa nih untuk ngangkatnya gitu. Dia bingung. Ngajarin bocah 18-19 tahun. Berarti itunya kalau menurut gua. Berarti bisa dibilang bisa simpulnya leadershipnya dong pada saat itu. Momen itu leadershipnya belum. Mungkin yang dibutuhkan butuh datangnya Sergio Ramos adalah itu. Leadershipnya. Keplak-keplakin balanya bocil-bocil itu gitu. Mungkin ya maksudnya. Cuma maksud gua lu udah ada Sergio Busquets, udah ada Jordi Alba, udah ada Carvajal, udah ada Cesar Azpilicueta dan segala macam. Menurut gua cukup. Dengan statement lu barusan apa lu bisa simpulin bahwa Sergio Busquets masih belum terlalu dewasa buat jadi apa ya ibaratnya di raja utama di Spanyol? Mungkin lebih ke kalau misalkan dia nggak bisa ya udah. Berarti sebenarnya mungkin ada orang lain yang mungkin harusnya bisa. lebih tepat. Siapa menurut lo? Sergio Ramos bisa. Tapi Sergio mungkin udah terlalu ini kali ya. Sergio Ramos bisa. Thiago bisa gitu maksud gue. Makanya maksud gue minimal tuh kayak lah Pedri sama Gavi di Barcelona nya anggot-anggotan, lu langsung main di Spanyol. Nah, mungkin itu kali. Jadi karena Pedri sama Gavi tuh produk dari Barcelona. Iya. Jadi dan Luis Enrique juga orang Barcelona. Dan Busquets juga Barcelona. Jadi mungkin mikirnya udahlah bisa nih anak gua atur. Dan fakta Luis Enrique cabut. Cabut baru berapa jam yang lalu cabut. Jadi kita tag di tanggal dari timnas Spanyol 9 Desember berarti cabut tuh. Cabut tadi dia. Ini berita update-nya ya. Iya berita update-nya. Dan gue suka dengan komentar-komentar di Twitter itu. Jadi si Rodri sama si Luis Enrique tuh ngomong yang kayak Maroko tuh nggak ngapa-ngapain gitu. Oke, bener Maroko nggak ngapa-ngapain. Cuma mereka tuh bener-bener melabelkan bahwa
bermain sepak bola menang itu harus dengan cara possession ball. Yap. Gitu loh. Nggak cara lain tuh nggak boleh. Iya. Gitu. Nah, kalau lu misalkan possession, kan gue terakhir tuh ngeliat possession ball 85% banding 15%. Lah kalau misalkan lolos, iya benar. Kalau lu nggak ada gol, betul. nggak ada chances sama aja bohong kan? Betul. Maksud gua. Makanya jujur gue dari dulu sebenarnya agak-agak apa ya, nggak bukan nggak suka sih, cuman lebih kayak nggak juga deh. Kayak banyak orang yang bilang kan, negatif football lu atau segala macam. Sebenarnya di akhir pertandingan kalau lu menang dengan negatif football lu ya udah. Tapi kalau menurut gue gitu negatif football jangan keterusan kayak Mourinho. Ngerti gue. Kalau at the moment at that time tuh wajar. Betul. Cuma maksud gue gini Jing, artinya itu bukan hal yang harus diwajarkan. Artinya kayak misalkan ya wajar lah dia mainnya karena negatif football jadi menang. Apa ya itu mah cuman apa untung-untungan doang, tapi enggak juga gitu kan. Ya kan tapi kan ini event berapa tahun sekali kan. Betul. Dan kalau misalkan berhasil kenapa enggak? Makanya itu. Maksud gue jadi semua cara bisa dihalalkan juga dalam arti asalkan memang itu positif dan dia itu tidak melanggar aturan. Maksud gue gitu kan. Jadi mau itu ngandelin counter attack lah atau mau parkir bus dan lain itu yang menurut gue semua ya fair aja, nggak ada masalah gitu. Terakhir, ini kita mau closing. Prediksi lu yang masuk semifinal siapa nantinya? Ini kan belum mulai nih. Prediksi gue masuk semifinal ya? Yap. Portugal masuk. Oke. Portugal masuk. Apa aja sih Portugal? Berarti kan Portugal ketemu Maroko. Oke, si Inggris lawan Prancis. Portugal masuk. Berarti Portugal lawan Maroko, Portugal menurut lo? Ya. Portugal masuk. Inggris lawan Prancis? Gue lebih prefer Inggris sebenarnya. Lebih ke Inggris gue juga. Gue juga lebih ke Inggris gitu. Dan kenapa Portugal? Karena menurut gue di antara 8 besar ini skuad paling rata tuh Portugal. Oke. Paling rata. Menurut gue paling rata. Back kiri kalau misalkan Diogo Dalot cabut, ada Joao Cancelo, ada siapa gitu, Ruben Dias, ada Pepe, ada apa segala macam, rata gitu skuadnya. Ruben Neves, William Carvalho, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, di depan ada ya lebih oke lah ya. Lebih oke. Gitu. Nah itu berarti tadi satu Portugal, terus Inggris, lebih ke Inggris berarti. Iya, lebih Inggris. Berarti satu lagi si Argentina lawan Belanda. Ini seru. Menurut lu siapa nih? Gue gak bisa prediksi. Kalau gue sih lebih ke Belanda ya. Gue lebih ke Belanda. Gue pengennya sih Belanda sih. Kalau kita lihat dari sisi kedalaman skuad. Iya. Kalau kedalaman skuad karena Rodrigo De Paul tuh goblok minta ampun. Gue sebel banget sama orang. Satu lagi berarti Brazil lawan apa sih? Kroasia ya? Kroasia ya? Brazil apa? Gue sih gak tahu Brazil sih kayaknya ya. Kroasia sih kayaknya. Kalau kita lihat Kroasia kemarin lawan Jepang harusnya Brazil. Iya. Maksudnya kayaknya nggak ada terlalu apa ya, kayak kemungkinan lolos juga kayaknya Kroasia. Ya udahlah ya lu mentok besar aja ya apa-apa besar aja kayaknya gitu. Iya, dia cukup situ aja gitu. Berarti Brazil lolos. Terus Belanda, kalau lu nggak tahu lu belum prediksi kan? Belanda Argentina belum tahu kan? Gue kayaknya Belanda deh. Oke, Belanda sama tadi barusan Brazil, terus Inggris sama Portugal. Berarti itu ya di semifinal ini. Nanti mungkin kita tanya di hari Sabtu insyaallah kalau emang tidak ada halangan. Itu udah startnya, pertamanya baru mulai lagi nanti jam di per-8 final. Belanda Argentina tuh. Iya, itu kita bakal nanti tuh pertandingan kayak apa karena itu big match banget. Dan ini udah jarang banget terjadi di FIFA World Cup tahun ini ya, big match ini baru kemarin pas pada saat Jerman lawan Spanyol kalau salah ya. Terakhir ya big match yang luar biasa banget ya. Dan ini di big match luar biasa Belanda Spanyol. Oh, Belanda Spanyol, sorry. Oh enggak maksud gue yang di ini Qatar sekarang. Oh iya Qatar sekarang ya. Baru kemarin doang ibaratnya kan. Jadi di per-8 final nemuin tim-tim yang menurut gue termasuk lumayan bisa kita tonton ibaratnya yang menarik banget. Ada beberapa pertandingan tadi prediksi juga dari share juga. Mungkin sahabat Debers juga mungkin banyak prediksi yang pengen disampaikan juga bisa boleh langsung komen. Terus komentar kita seru-seruan bareng di FIFA World Cup ini. Komen dong yang komen orang-orang itu mulu apa segala macam, yang lain dong support dong mana. Jadi galak banget. Enggak, gua kesel gitu. Gua kesel. Kan maksudnya teman-teman iBox lu. Oh iya. Tuh ya, misalkan kayak editor kita, teman-teman Grametnya, gitu, teman-teman Sinar Masnya gitu kan. Ya semua lah pokoknya. Semua lainnya support ya. Ini diplomatis banget tuh. Bete deh gua sebel. Oke, ini udah lumayan lama kita ngomongin. Secara teknis kita bakal bahas lagi di nextnya. Semoga bisa ada pertemuan lagi. Pasti berarti minggu depannya kita ketemu harusnya udah masuk semifinal harusnya semifinal. Jadi nanti kita nantiin apakah prediksi gua sama Dava benar dan apakah prediksi Debers di rumah itu benar. Kita lihat minggu depan. Kita bakal bahas lagi secara teknis dan lain-lainnya. Sampai ketemu lagi di Baca Berita Bareng atau BBB Special Edisi FIFA World Cup 2022 Qatar di minggu depan ya. Minggu depan. Thank you.
Oke. Thank you. Udah lumayan banyak pembahasannya. Sangat banyak. Sampai jumpa, semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah informasi untuk para deber semua. Sampai jumpa di Baca Berita Bareng spesial edition FIFA World Cup 2022 selanjutnya. Dadah. See you.